Ini kita akan membahas tentang topik utama. Nah, sebenarnya topik utama di sini tuh materi yang cukup familiar ya buat teman-teman. Pastinya dalam suatu paragraf atau dalam suatu teks pasti terdapat topik utama yang dibahas. Nah, topik utama sendiri adalah masalah utama atau pokok yang dibicarakan di dalam teks. Nah, topik ini menjadi gagasan utama yang akan dikembangkan dalam suatu paragraf. Jadi dalam suatu paragraf, di sini tuh pasti eh, kalau misalkan ada teks nih, teksnya kan ada tiga ya, misalkan. Maaf, teksnya terdiri dari tiga paragraf. Nah, dalam setiap paragraf ini pasti terdapat topik utama atau masalah utama yang dibicarakan di dalam teks. Atau kalau misalkan kita ingin membuat suatu paragraf atau teks, ini tuh pasti ada topik utamanya. Misal, kayaknya aku pengen membahas tentang hmm, pemilu mungkin ya. Oh, jadi kayaknya aku ingin membahas pemilu di suatu wilayah misalkan. Nah, pemilu ini topik jadi topik yang akan dikembangkan. Jadi mengenai misal dibahas tentang bagaimana proses pemilu atau bagaimana cara perhitungannya atau seperti apa. Nah, itu baru dikembangkan, tapi topik utamanya adalah tentang pemilu. Gitu bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Nah, bagaimana cara kita menentukan suatu topik utama? Nah, yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Nah, jadi cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menentukan topik yaitu dibaca dulu teksnya. Jadi kalau misalkan kita sudah membaca keseluruhan teks, kemudian kita tentukan kata atau kalimat yang sering dibahas berulang-ulang. Kenapa? Karena biasanya topik ini kan pasti menjadi permasalahan atau menjadi pembicaraan utama. Nah, kalau kita misalkan ngobrol nih sama temen-temen, nah biasanya tuh kalau misalkan kita membahas tentang tugas, nah pasti, oh tugas ini gimana ya? Nanti gimana ya pengumpulannya? Bagaimana pengerjaannya yang benar? Nah, itu kan diulang-ulang kan tentang tugas gitu. Jadi menentukan kata atau kalimat yang sering dibahas berulang-ulang. Biasanya ini dibahas di keseluruhan paragraf ya. Meskipun nanti perkembangannya beda-beda. Misalkan paragraf pertama membahas tentang tugas, pengertian tugas. Nanti paragraf kedua tugas yang dikerjakan atau bagaimana. Kemudian setelah kita tentukan kata atau kalimat yang sering dibahas berulang-ulang, kemudian kita tentukan nih teman-teman topik yang sesuai ini tuh kira-kira apa. Oh, kayaknya ini tuh membahas tentang tugas deh, karena di sini kalimat atau permasalahan yang sering dibahas secara berulang-ulang tuh tentang tugas gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa. Kak. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Metode scanning maksudnya seperti apa ya, Ayudia ya? Jadi yang membaca secara sekilas gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan membaca secara sekilas juga bisa. Jadi teman-teman tentuin kan ide pokok atau gagasan utamanya. Kalau misalkan gagasan utamanya, oh ini, habis itu dibaca sekilas boleh. Nah, tapi kan setiap orang beda-beda ya metodenya ya, biasanya ya Prista ya. Ada yang metodenya untuk lebih cepat memang menggunakan metode scanning. Nah, tapi untuk pemahaman yang lebih lanjut, biasanya memang harus dibaca secara keseluruhan. Tapi memang bisa lebih mudah kalau misalkan dibaca secara scanning, ditentukan ide pokoknya, atau kira-kira ini tuh membahas tentang ini, tentang ini, tentang ini. Oh, kira-kira nanti ide pokoknya berarti atau topik utamanya tuh tentang ini. Itu juga bisa. Jadi lebih mudahnya memang menggunakan metode scanning. Gitu Prista, Ayu dia. Jelas ya?
Halo, apakah jelas? Jelas, Kak. Kak, terima kasih. Oke, yang lain nggak ada yang ditanyakan ya? Aman, Kak. Oke. Kak, gimana caranya membaca, gimana cara membacanya untuk orang yang kalau baca nggak bisa fokus? Sebenarnya untuk misalkan nggak baca secara fokus ya, biasanya memang menggunakan metode scanning itu tadi ya, maba UNY. Jadi kalau misalkan kita emang tipe-tipe yang nggak bisa baca teks banyak, nah biasanya caranya adalah dengan tentuin ide pokoknya. Habis tentuin nanti baca sekilas aja, oh kayaknya tentang ini. Nah habis itu bisa langsung tentukan. Gitu maba UNY. Apakah jelas? Ya, sama-sama ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak nih kira-kira? Cukup? Atau masih bingung? Cukup. Cara cepet nentuin ide pokoknya. Oke, mungkin ini pembahasan yang apa ya? Di setiap materi ya sepertinya ya. Jadi untuk ide pokok, ini tuh kan ada deduktif, induktif, dan campuran ya. Ada yang di awal paragraf, ada yang di akhir, ada yang secara campuran. Nah, biasanya lebih sering kalau misalkan dalam suatu paragraf, itu tuh kalimat utama atau ide pokok itu tuh ada di awal. Jadi cara cepatnya teman-teman baca awal paragraf. Atau kalau misalkan mau ini juga dibaca awalnya, tengahnya tuh sekilas, kemudian baca lagi di akhir paragrafnya. Gitu Ayana. Jadi apa namanya? Biasanya ada di awal, lebih sering sih di awal paragraf. Oke, jelas? Halo? Oke. Jelas ya teman-teman yang lain ya? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kakak. Ini semangat banget ya. Iya dong. Oke, Dokter Kinar. Ini mau jadi dokter ya, Kinar ya? Iya, Kakak. Doain ya. Masya Allah, amin. Jadi nanti kalau misalkan sakit teleponnya Dokter Kinar ya. Oke, siap. Terima Oke. kasih. Oke, kita next latihan soal ya, teman-teman ya. Nah, jadi biasanya topik utama tuh topik bacaan di atas adalah, nah bisa dikerjakan mungkin ya pakai polling ya.
Kalau nyari jawabannya, Kak. Jawabannya apa aja ya, Kak? Bacaannya, Kak. Gimana, gimana? Bacaannya, Kak. Oke, udah ya. Oke, sudah teman-teman. Halo, halo. Sudah. Oke. Jadi ini banyak yang jawab D. Mungkin ada yang mau jelasin teman-teman? Kenapa kok pilih yang pekan kemenaker? Halo, ada yang mau jelasin? Kakaknya aja. Kenapa nih? Padahal kan calon anak UGM. Bingung jelasinnya, Kak. Oke. Yang D, Kak. Oke, kenapa yang D, Rifki? Calon dokter aja tuh, Kak. Oke, calon dokter gimana mau jelasin? Oke, kalau gitu kita bahas ya. Kita baca dulu. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia saat ini berada di angka 5,1%. Jumlah ini merupakan angka pengangguran terendah dalam sejarah Indonesia. Selain itu, Kemenaker juga mencatat total lapangan kerja baru telah mencapai 11,1 juta sepanjang 2015 sampai 2019. Dengan demikian, target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Jokowi pada periode tersebut telah terlampaui. Jadi di sini tuh ini, di paragraf pertama membahas tentang,
membahas tentang bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan ini tuh melihat atau mencatat tentang tingkat pengangguran yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian angka pengangguran di Indonesia. Kemudian yang kedua, kendati demikian, pengangguran ketenagakerjaan masih membutuhkan kerja yang besar, termasuk pada bidang penempatan kerja. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan berat, dibutuhkan kolaborasi, sinergi, kerjasama, serta menciptakan berbagai terobosan bersama berbagai pihak. Jadi di sini di paragraf kedua membahas tentang di mana pembangunan ketenagakerjaan ini tuh masih diperlukan sehingga dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan kerjasama. Kemudian di paragraf 3, Kemenaker merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan SDM unggul demi Indonesia maju. Upaya penanggulangan masalah pengangguran dan peningkatan kualitas pekerja itu harus dilaksanakan secara nyata. Tujuannya agar bisa membawa manfaat bagi tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan daya saing nasional. Jadi di paragraf 3 ini membahas tentang bagaimana peran peran Kementerian Ketenagakerjaan, di mana kementerian ini diharuskan atau perannya adalah meningkatkan SDM unggul bagi masyarakatnya. Nah, jadi dapat disimpulkan topik utama yang dibahas di sini adalah kalau tingkat pengangguran di Indonesia mungkin kurang tepat ya teman-teman ya, karena di sini bukan hanya tingkat pengangguran, tapi di mana ketenagakerjaan ini tuh diperlukan gitu ya untuk masa depan. Upaya mengatasi masalah pengangguran ini juga kurang tepat karena di sini dia membahas bagaimana tenaga kerja ini tuh sangat dibutuhkan saja, bukan bagaimana cara mengatasi. Peran Kemenaker iya, tapi nggak secara keseluruhan membahas tentang ini. Pentingnya peningkatan kualitas pekerja kurang tepat juga. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang B, di mana dalam teks ini membahas tentang menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan, di mana tingkat pengangguran tinggi, kemudian eh, untuk itu dalam menghadapi, nah ini kan jelas ya teman-teman ya. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan dunia pekerjaan yang semakin kompleks, diperlukan kolaborasi. Jadi di sini membahas tentang bagaimana cara masyarakat, kemudian bagaimana Kemenaker ini tuh diminta untuk bekerja sama, meningkatkan eh, apa ya, lapangan pekerjaan juga, kemudian meningkatkan SDM juga gitu ya, agar nantinya siap gitu di dunia pekerjaan. Oke, jelas teman-teman? Jelas Jelas, kakakku. Kak. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih? Tidak ada. Jelas ya, tapi tadi sedikit ya yang jawab yang B ya. Kata-kata yang D. Kenapa nih? Kegocek dikit, Kak. Oke, jadi teman-teman iya ya Kepleset harus bisa tangannya tuh, bedain Kak. ya. Apa? Kepleset tuh di tangannya. Oke, jadi harus bisa bedain ya teman-teman ya. Kalau misalkan soalnya tentang topik bacaan, berarti topik secara keseluruhan. Nah, kalau misalkan per paragraf, nah paragraf pertama bahas tingkat pengangguran. Kemudian paragraf 3 membahas peran Kemenaker. Tapi di sini yang ditanyakan adalah secara keseluruhan. Jadi kita harus bisa menyimpulkan kira-kira ini tuh maksudnya membahas tentang apa gitu. Oke, jelas teman-teman? Halo? Jelas. Jelas, Kak. Oke, kita next ya. Oke, baca dulu.
Soalnya adalah tentang topik dibahas bacaan tersebut. Berarti secara keseluruhan ya. Kak, gimana caranya menjawab benar tanpa salah? Teliti. Itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman teliti, pasti jawabannya benar. Kalau nggak teliti, ya udah pasti salah. Di soal apapun ya. Karena kadang tuh kita gampang kegocek karena kita nggak cek lagi kemungkinan jawaban lain yang benar. Kak, mau pertanyaannya. Nih, topik yang dibahas. Udah? Kakak soalnya Kak, ceritanya Kak. Ceritanya Kak, Kak nggak dapet soalnya Kak. Oke, udah selesai, teman-teman. Halo? Udah Kak.
Oke, ada yang mau jelasin nggak nih? Aku mau dengar dong. Halo, apakah ada yang mau menjelaskan? Kakak jelasin aja. Tadi ini apa? Yang mau dong, yang lain dong. Kakak aja, nggak apa-apa kok. Kenapa? Aku pengen dengar alasan Nggak dari ada, kalian. pengen dengan suara kakak aja. Kakak aja yang jelasin. Apa? Kakaknya aja Kakak yang aja yang jelasin. jelasin. Itu tadi siapa ya? Naila mau jelasin. Bingung Kak, bingung kenapa nih? Kalau nggak C ya A, oke. Ini banyak yang C ya. Ini yakin kegocek nggak nih? Oke, para peneliti Jepang menemukan bahwa dalam skala waktu geologis, satu spesies pohon hutan hujan tropis telah mengalami banyak perubahan. Dalam sebuah laporan penelitian baru, para peneliti dari University of Tsukuba mengungkapkan bahwa Sorea parvifolia, yaitu salah satu jenis spesies pohon hutan hujan tropis. Nah, di sini telah mengalami ekspansi populasi yang cepat di Borneo. Nah, ekspansi itu kayak apa ya? Menyebar gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang masa lalu spesies menjadi kunci untuk memastikan keberadaan pada masa depan. Jadi di sini menjelaskan di mana para peneliti Jepang ini tuh menemukan spesies pohon hutan hujan tropis yang sudah mulai mengalami perubahan dan melakukan ekspansi gitu ya. Kemudian Profesor Yoshihiko Sumura, sebagaimana bisa dilansir dari Eurek Alert, mengatakan bahwa Sorea parvifolia tersebar luas di Asia Tenggara. Struktur teknis Sorea parvifolia ini dipengaruhi oleh fluktuasi glasial dan interglasial yang berulang. Perubahan genetik ini memberikan pengetahuan untuk memastikan keberadaannya di masa depan. Untuk memeriksa genetiknya, para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir seluruh rentang geografis. Jadi di sini profesor mengatakan ini tuh dipengaruhi oleh adanya fluktuasi glasial dan interglasial. Gitu. Aduh, sorry. Kemudian tim menggunakan penanda DNA nukleus dan data pengurutan DNA dari kloroplas. Nah, kloroplas ini yaitu struktur sel tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Kemudian untuk memeriksa struktur genetik spesies tersebut. Analisis DNA ini menunjukkan bahwa Parvifolia telah mengalami ekspansi. Spesies ini kemungkinan bermigrasi ke semenanjung Malaya, kemudian ke Borneo, dan kemudian mengalami peningkatan sehingga menghasilkan keragaman genetik yang cukup besar. Oke, topik yang dibahas pada teks tersebut adalah, jadi di sini dia membahas tentang, ayo apa yang berulang-ulang. Kalau misalkan yang A, beberapa perubahan yang terjadi pada Sharia Parvifolia ini kurang tepat ya. Di sini bukan membahas tentang perubahan yang terjadinya, tapi kenapa Parvifolia ini tuh sudah mengalami ekspansi gitu ya, populasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Sharia Parvifolia baru-baru ini mengalami ekspansi populasi. Jadi
yang dibahas di sini di paragraf 1, 2, 3 dia membahas tentang bagaimana Syariah Paksifolia mengalami ekspansi ke beberapa wilayah. Nah, ini kemudian para profesor melakukan penelitian dan apa namanya melakukan pengukutan DNA yang bisa melihat bagaimana keragaman genetiknya ini tuh cukup besar. Nah, kalau misalkan yang C, penelitian tentang Sharia Paksifolia, iya benar, tapi kurang tepat. Bukan ini gitu ya. Kemudian penggunaan DNA untuk meneliti genetika Shorea parvifolia. Ini juga kurang tepat. Pentingnya penelitian ini juga kurang tepat. Jadi di sini membahas tentang bagaimana Shorea parvifolia ini melakukan ekspansi populasi. Gitu, jelas ya teman-teman ya. Jelas. Jelas, Kak. Oke, banyak yang benar ya. Ini banyak yang benar tapi nggak mau jelasin nih. Kenapa ya? Halo? Kurangnya self-esteem. Oke, next. Topik bacaan tersebut adalah, kira-kira apa ya? Bentar, kakak bikin pollingnya dulu. Ini teksnya mana ya, Kak? Ya, bentar, kakak bikinin ininya biar gak bolak-balik ya.
Oke, sudah teman-teman. Eh, Halo, sudah. Sudah. Oke, ada yang mau jelasin? Halo, ada yang mau jelasin? Halo? Ayo dong, aku mau dong. Naila, mungkin atau maba UNY, atau maba UGM tadi, atau yang lainnya. Mau jelasin tapi udah lupa tadi jawabannya apa. Loh, Jawabannya tadi apa sih ya? Lupa. Lupa tadi pilih yang mana, Kak? sengaja banget ya. Oke, di sini Kalau nggak banyak yang B ya. Oke, nelayan yang berdampak reklamasi Terminal Peti Kemas Pelabuhan Belawan Medan meminta ganti rugi kepada PT Pelabuhan Indonesia 1. Nelayan rugi karena reklamasi menutup alur kapal nelayan sehingga mereka harus menambah 1 mil perjalanan setiap hari dengan tambahan 1 liter solar. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Medan. Reklamasi Pelabuhan Belawan sudah berlangsung selama 3 tahun, namun sampai sekarang nelayan belum mendapat ganti rugi. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut itu dihadiri Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan, Kota Medan Friska Irnawati Purba, serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Thomas Octavianus Sipahlut. PT Pelabuhan Indonesia 1 diundang tetapi tidak hadir. Jadi di sini membahas tentang nelayan yang terdampak dari reklamasi terminal peti kemas yang akhirnya meminta ganti rugi gitu ya. Kemudian selama 3 tahun mereka belum mendapat ganti rugi. Baru pada 10 April sudah terdapat nelayan yang diverifikasi dan menerima tali kasih. Nah, jadi di sini eh, para nelayan hanya meminta ganti rugi untuk tambahan bahan bakar. Nah, di sini jadi selama 3 tahun ini belum mendapat ganti ruginya. Kemudian pihak pemerintah pun juga cukup mengalami kesulitan gitu ya dalam melakukan verifikasi karena ada penolakan. Nah, jadi di sini membahas tentang realisasi ganti rugi nelayan reklamasi. Jadi keadaan nelayan enggak ya, karena di sini bukan hanya keadaan, tapi bagaimana eh, realisasi dari ganti rugi nelayan yang terdampak oleh reklamasi. Ini juga enggak. Solusi juga enggak, ini juga enggak. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Tadi banyak yang benar nih. Oke, sudah jelas teman-teman? Jelas, Kak. Ada yang aman, ditanyakan? aman. Halo, jelas ya? Jelas, Kak. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi? enggak, Kak. Oke, jelas ya. Next. Intinya kalau cari topik, Iya, gimana Rifki? kamu tanya, Lanjutin. Ya, kalau mau cari topik itu kita ngelihat intinya dari mana ya Kak? oke. Nah, tadi seperti yang udah kakak jelasin, untuk temukan topik, teman-teman baca keseluruhan teksnya. Kemudian tentuin ide pokoknya. Kira-kira ini tuh secara garis besar dia membahas tentang apa? Apakah jadi
topik ini tuh harus dibahas di keseluruhan ya, nggak hanya di paragraf satu, nggak hanya di paragraf 2, tapi keseluruhan di paragraf satu maupun di paragraf 2. Kemudian ditarik kesimpulan. Oh, kayaknya kira-kira di sini dia membahas tentang seperti tadi, mungkin bagaimana realisasi kan. Jadi penilaian tuh cuma minta realisasinya, nggak minta gimana-gimana kan. Jadi eh, baru bisa ditarik kesimpulan kira-kira topik yang dibahas ini tuh tentang apa. Itu Rifki. Jelas Rifki? Aman Kak. Tadi ketinggalan soalnya. Oh, oke. Oke, ini ada soal lagi. Oke, sudah teman-teman? Halo, sudah? Sudah, Kak. Ada yang mau jelasin nggak nih? Apakah tidak ada? Ada dong. Mau coba, Kak?
Nah, ayo silakan Naila. Jadi, menurut saya, topik utama teks tersebut adalah yang pembentukan jaringan kemasyarakatan. Karena pada jika pilihan yang B, C, D itu kan condong ke salah satu aspek. Yang B cuma peran individu, C hubungan individu, yang T pentingnya masyarakat bagi individu. Sedangkan kalimat keenam itu kayak antar aspek itu saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan. Terus di kalimat pertama juga masih apa ya, masih pengenalan topik. Lalu di kalimat ketiga, 4 sama 5 menunjukkan proses pembentukan jalinan kemasyarakatan gitu, Kak. Jadi jawaban kamu yang C. Eh, E. Oke. Makasih Naila atas jawabannya. Jadi iya, sebenarnya Kak. mudah kok jelasinnya, cuma menurut kamu tuh kenapa? Jadi nggak harus benar juga. Yang penting berani buat menjelaskan. Oke, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ya, ia masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Bersosialisasi merupakan aktivitas yang sangat penting dalam menjalin hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Melalui jalinan sosial antar individu dan antar keluarga inilah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan tercipta. Manusia sebagai individu tidak akan bisa berjalan sendiri jika tidak ada keluarga dan masyarakat karena melalui keluarga dan masyarakat, setiap individu dapat mengekspresikan segala hal yang berhubungan dengan masalah sosial. Karena itu, aspek individu, keluarga, masyarakat, dan kebudayaan adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini membahas tentang bagaimana hubungan antara manusia ini tuh sangat diperlukan gitu ya. Di mana manusia ini tuh saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian dengan hubungan ini tuh juga meningkatkan kesatuan antar individu gitu ya. Dan mengekspresikan hal yang berhubungan dengan masalah sosial. Jadi di sini membahas tentang proses sosial kemasyarakatan enggak, hubungan individu peran individu dalam masyarakat enggak juga, pentingnya masyarakat bagi individu enggak, pembentukan jalinan masyarakat juga enggak, membahas tentang bagaimana hubungan individu dengan masyarakat. Karena di sini tuh secara langsung atau secara tidak langsung membahas bagaimana hubungan individu, hubungan kita dengan orang lain, dengan masyarakat ini tuh seperti apa, gitu. Jadi memang penting masyarakat bagi individu, kemudian pentingnya jalinan. Tapi di sini tentang hubungan ya, teman-teman ya. Hubungan antara individu dan masyarakat ini tuh seperti apa pentingnya. Gitu, apakah jelas? Jelas. Jelas. Aman. Gimana Naila? Cukup jelas ya. Jelas, Kak. Oke, jadi meskipun tadi kurang tepat, tapi tidak apa-apa Naila. Terima kasih jawabannya. Jadi kan setiap orang pasti pandangannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi untuk topik utama ini, teman-teman harus gimana caranya menentukan secara garis besar. Ini tuh tentang hubungan kah? Atau apakah pentingnya jalinan kah? Atau peran individu seperti apa gitu ya. Harus bisa membedakan ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas. Cukup dong, Kak. Oke, mungkin bisa kita next ya. Nah, tadi kan kita udah sekitar 5 soal ya, teman-teman ya. Nah, soal-soal ini mungkin bisa kayak, oh, jadi harus melakukan ini gitu.
Oke? Oke, kita bisa next. Topik utama. Oke, yang ini nggak usah polling ya, teman-teman ya. Langsung aja ya. Dong Kak. A. Kenapa A? Ada yang bisa jelasin? Halo, semuanya A ya? Kak. Ya nggak sih? Kenapa? Boleh-boleh, silakan Rifki ya. Nggak Kak, malu Kak. Gak apa-apa. Takut dihujat Kak. Nggak ada yang menghujat. Nggak ada netizen di sini ya. Nggak bakal masuk TikTok juga. Oke, silakan Rifki. Ya, sumpah nggak bisa ngomong Kak, yang lain aja. Kenapa nggak apa-apa? Menurut aku jawabannya yang A. Kenapa? Gitu aja udah. Menurut aku jawabannya yang A, Hmm. karena kita lihat dari awal. Di teks nomor 1, penting kiranya mulai memikirkan rencana strategis. Di situ ada kata rencana strategis. Jadi, Anjay. rencana strategis terkait dengan pengurangan impor gandum. Nah, udah dapet tuh poinnya kan. Setelah itu kita lihat teks nomor 2. Itu masih bahas rencana strategi tersebut. Nah, tersebutnya itu berkaitan dengan pengurangan impor gandum. Setelah itu kita lihat teks di nomor 3. Hal itu dapat diketahui. Nah, hal itu kita lihat dari apa nih, hal apa? Ya, ini hal pengurangan impor gandum. Ya, kita lihat sampai teks 8 itu masih membahas sesuatu yang sama, yaitu tentang rencana strategis pengurangan impor gandum. Ya nggak sih, Kak? Oke. Nah, gitu loh, Rif. Jadi, apa, udah cocok nih jadi tutor nih. Siapa Rifki ya? Enggak, Kak. Dihujat. Enggak, bener kok. Jelas ya, teman-teman ya. Jelas. Nah, teman-teman jelas. Jadi, dari penjelasan Rifki tadi menurut kakak bener ya, dan jelas juga. Dimana, nah, jadi dari sini bisa kita lihat, seperti tadi. Nah, Arif kan melihatnya misal di kalimat pertama dulu. Nah, kalimat pertama dulu, pertama ini membahas tentang apa? Oh, pentingnya rencana strategis. Nah, berarti bisa kita garis besarin nih. Oh, di sini membahas tentang rencana strategis.
Nah, ini dapat nih poinnya, seperti yang dijelasin oleh Rifki. Nah, rencana strategis tentang apa? Yaitu tentang pengurangan impor gandum. Oh, berarti di sini tentang rencana strategis untuk mengurangi impor gandum. Nah, kemudian di paragraf 2 dibahas lagi tentang rencana strategis. Nah, seperti yang kakak jelasin tadi, kalau misalkan topik utama, di sini memang eh, dijelaskan secara berulang-ulang ya, dibahasnya secara berulang-ulang. Itu. Kemudian semakin penting mengingat kebutuhan nasional kian meningkat. Nah, kayak tadi langsung poin-poinnya aja biar hal itu kan merupakan kata rujukan ya. Nah, kata rujukan ini merujuk kemana? Nah, balik lagi ke rencana strategis yang ingin dicanangkan atau yang ingin dilakukan. Kemudian di paragraf 4. Nah, di sini ditambahkan dikuatkan dengan data BPS di mana mengalami kenaikan impor ini. Jadi untuk menanggulangi atau mengurangi ketergantungan, nah diperlukan peningkatan produksi dari gandum lokal. Nah, jadi di sini di paragraf 6, di kalimat 6, 7, 8, ini membahas tentang bagaimana upaya yang bisa kita lakukan. Nah, bukan tanaman asli Indonesia, namun tidak berarti gandum tidak dapat tumbuh di negeri kita. Dengan menentukan lokasi dan iklim, tanaman gandum dapat tumbuh dengan baik. Jadi, upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan produksi di dalam negeri. Jadi, kita tidak melakukan impor lagi, gitu. Jadi, di sini benar ya jawaban dari Arif bahwa topik utama dalam teks ini adalah yang A, rencana strategis. Yang ini salah, B, C juga kurang tepat, D juga kurang tepat, E juga kurang tepat. Nah, aku tuh seneng banget ya kalau misalkan teman-teman tuh bisa jelasin gitu loh. Kayak kenapa gitu. Nah, bisa jadi memang benar kan jawabannya. Jadi, bisa ditentukan gitu ya. Nah, mungkin caranya seperti Arif tadi, dia menentukan poinnya dulu, kemudian dilihat di kalimat 2 3 apakah merujuk ke hal yang sama. Kalau yang hal sama berarti benar, topik utamanya adalah tentang rencana strategis pengurangan impor gandum. Nah, jelas ya teman-teman ya. Halo. Jelas, Kak. Oke, aku hanya nambahin dari Rifki tadi, jawaban dari Rifki sangat benar dan jelas ya penjelasannya. Oke, kita next lagi. Satu soal lagi ya mungkin ya. Oke, ini langsung aja juga ya.
Oke, apakah sudah? B. Oke, ada yang mau jelasin? Halo. Halo, ada yang mau jelasin? Halo, ada yang mau jelasin nggak nih? Don't change things for see. Ayo, Rifki mau jelasin lagi. Halo, 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 halo. Maba UNY boleh. Ayo, siapa yang mau jelasin? Nggak dihujat, tenang ya. Di sini nggak ada hujat menghujat. Oke, ada nggak? Mau deh, Kak. Nah, boleh silakan Naila. Topik bacaan tersebut adalah B. Hilangnya budaya berpantun dalam masyarakat. Karena al- untuk pilihan yang pertama itu bukan topik utamanya. Soalnya cuma dibahas di awal teksnya aja. Terus buat yang C itu di luar konteks teks. Terus yang D sama E itu cuma mencakup sebagian kecil dari topik dari topik yang dibahas di teks tersebut. Gitu kasih Kak. Iya, jadi kita bahas ya, perkembangan yang semakin modern ini tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi sebagian kebiasaan masyarakat dan berdampak pada kebudayaan. Dampak ini yaitu mulai ditinggalkannya satu di antara kebudayaan yaitu budaya berpantun. Saat ini pantun diajarkan kepada generasi muda untuk diperkenalkan tanpa diberikan wadah. Mereka jarang mendengar orang berpantun, apalagi ikut berpantun. Dahulu para orang tua menggunakan pantun untuk bertegur sapa. Jadi di sini membahas tentang benar jawaban dari Naila bahwa hilangnya budaya berpantun. Jadi di sini eh, berdampak dari perkembangan yang semakin modern. Jadi para generasi muda ini tuh eh, jarang ya mendengarkan orang berpantun, kemudian eh, tidak tidak ada wadah gitu ya, teman-teman. Tidak ada wadah untuk para generasi muda ini tuh mengenal pantun atau belajar tentang pantun gitu ya. Jadi di sini secara garis besar atau topik utama yang dibahas adalah tentang hilangnya eh, kebudayaan berpantun gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jaka sembung bawaku ya, iya. Nah, ini langsung dipraktekin ya. Dua, tiga pakai celana cemana gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya.